Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasti Tidia Lestari, NIM 2022-05305358. Di sini saya sebagai mahasiswi peserta mata kuliah Teori Komunikasi tahun 2023 akan menjelaskan tentang 3 teori yang merupakan memandang komunikasi sebagai produksi makna atau meaning based. Ketiga teori itu adalah Speech Act Theory, Frankfurt School, dan Cultural Studies. Selamat mendengarkan. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang ketiga teori ini, yaitu Speech Act Theory, Frankfurt School, dan Cultural Studies. Kita mulai dari Speech Act Theory. Speech Act Theory atau teori tindak tutur merupakan an action performed in saying something, atau suatu aksi dalam menyampaikan atau mengucapkan sesuatu yang dilakukan saat dan bertujuan untuk meminta maaf, mengeluh, mengundang, memuji, menolak, atau sebagainya. Teori ini melihat pada makna tuturan yang disampaikan. Ide dasar dari teori ini merupakan memandang komunikasi merupakan aktivitas sosial, speech sebagai media komunikasi, dan tuturan itu tergantung pada pengetahuan linguistik penutur atau pembicara. Jika seseorang pembicara mengetahui lebih tentang pembahasan yang ia katakan, ia dapat berkomunikasi dengan benar. Oke, tokoh dari speech act theory ada dua, teman-teman, yaitu John L. Austin dan John Searle. John L. Austin merupakan seorang filosofer dari Inggris, yaitu pelopor teori tindak tutur, dan memiliki buku Philosophy Paper dan How to Do Things with the Words. Dan John Searle merupakan seorang American philosopher yang mempunyai karya Speech Act, an Essay in the Philosophy of Language. Oke. John Austin membagi teori tindak tutur menjadi dua, yaitu konstantif dan performatif. Jika konstantif, tindak tutur itu menjelaskan dan mendeskripsikan fakta objektif. Rujukannya dapat digunakan fakta yang bisa diverifikasi benar atau salahnya. Lalu ucapan yang digunakan mendeskripsikan fakta atau realitas, dan ucapan mengandung kebenaran yang dapat diverifikasi. Lalu performatif merupakan suatu tindak tutur yang mengubah realitas sosial ketika mendeskripsikan melakukan tindakan yang pantas atau tidak pantas, dan ketika mengucapkan sebuah tindak tutur tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, namun melibatkan performa atau action yang dilakukan. Oke, John Austin juga mengklasifikasikan ucapan dalam tindak tutur menjadi 3, lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Locutionary act itu adalah tindak tutur yang sesuai dengan apa makna secara literalnya atau makna yang diucapkan atau ditulisnya. Contoh, saya sedang bermain bola. Selanjutnya, tipe dari locutionary act ada 2, utterance act dan proportional act. Utterance act yaitu suatu kata atau suara yang diucapkan tapi tidak memiliki arti "oh" ketika terkejut atau yang lainnya. Selanjutnya, proportional act merupakan makna yang dibentuk baru tanpa ada komunikasi yang dimaksudkan. Contohnya adalah kucing hitam. Oke, lanjut ke illocutionary act. Illocutionary act yaitu tindak tutur yang mengandung maksud dan daya tuturan yang memiliki makna seperti apa yang dipahami pendengar, dan memiliki kekuatan pengaruh tergantung niat penutur. Contoh, nasi goreng notaris itu enak banget. Jadi, niat pembicara itu mempengaruhi bahwa dia meng-approve bahwa nasi goreng itu enak, seperti itu. Tipe illocutionary act menurut John Austin ada 5. Pertama adalah verdictivis, yaitu jenis tuturan yang memiliki efek sebagai sebuah keputusan. Selanjutnya adalah exercitivis, jenis ucapan yang memiliki efek karena yang mengucapkan mempunyai kuasa. Contohnya ketika seorang presiden berbicara. Selanjutnya adalah commissivis, seseorang terikat dengan apa yang diucapkan dan wajib melakukan apa yang dia ucapkan. Contohnya ketika seseorang setelah melakukan tindak tutur sumpah jabatan, seperti itu. Selanjutnya adalah behabitivis, yaitu tuturan yang dihasilkan penutur dan berkaitan dengan sikap atau tingkah laku sosial. Selanjutnya adalah expositivis, digunakan ketika menjelaskan secara terperinci sudut pandang dan mengklasifikasikan referensi dan mengargumentasikan sesuatu. Selanjutnya, perlocutionary act, yaitu pendengar benar-benar dipengaruhi atau melakukan apa yang dimaksud oleh penutur. Contoh, ayah, uang saya habis. Selanjutnya, ayah mengirimkan ia uang atau memberi dia uang. Oke, setelah kita belajar tadi, yaitu Speech Act menurut Austin, sekarang kita belajar Speech Act menurut Searle. Searle berpendapat bahwa tindak tutur itu harus berkonteks, teman-teman, dan kalimat dalam konteks itu mengekspresikan proposisi. Tindakan atau tindakan ilokusi adalah unit dasar dari bahasa. Produksi konteks tindak tutur tergantung relevansi niat pembicara dengan pemahaman dan deskripsi yang benar dari ucapan mereka. Tindak ujaran dalam Speech Act menurut Searle ada 4, teman-teman, yaitu pengucapan itu termasuk intonasi. Pengucapan itu suatu kalimat untuk mengungkapkan sesuatu, menggunakan tindakan ujaran untuk membangkitkan tanggapan, dan adanya konsekuensi atau perilaku dari tindakan orang lain. Oke, ada 5 tipe illocutionary act menurut Searle. Yang pertama adalah deklaratif, komisif, representatif, ekspresif, dan direktif. Oke, apa sih itu representatif? Representatif tindak tutur mengikat dan pada penuturnya ada kebenaran yang menyatakan. Contohnya, Jokowi adalah Presiden RI ke-7. Direktif atau impulsif, tindak tutur yang dilakukan agar lawan tuturannya melakukan tindakan yang diujar. Ekspresif adalah tindak tutur yang bertujuan untuk mengevaluasi, contohnya mengkritik, memuji, dan sebagainya. Selanjutnya adalah komisif atau deklaratif, yaitu tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang dituturkan. Lalu deklaratif atau isbati, tindak tutur yang dimaksudkan untuk menciptakan hal baru. Oke, setelah tadi kita membahas teori yang pertama, yaitu speech act theory, sekarang kita akan membahas tentang
Frankfurt School, teman-teman. Oke, kita sebelum membahas apa itu Frankfurt School, kita harus membahas tentang sejarah dari Frankfurt School tersebut, teman-teman. Frankfurt School ini merupakan perkembangan dari pemikiran Karl Marx, dan tokoh-tokoh dalam Frankfurt School adalah tokoh yang dijuluki kaum neo-Marxisme, yaitu tidak menelan mentah-mentah pemikiran Karl Marx yang sangat dinilai hanya kapitalis atau ekonomi saja, padahal dominasi di Eropa pada saat itu bukan hanya tentang dominasi tentang ekonomi, tapi juga teori kritis ini tentang budaya massa, komunikasi, reproduksi sosial, dan dominasi lainnya. Jadi pada kaum Frankfurt School menilai bahwa dominasi itu bukan hanya dominasi ekonomi. Oke. Saya mencoba menjelaskan tentang sejarah Frankfurt School, yaitu istilah sekolah Frankfurt adalah istilah yang diberikan kepada pemikiran yang dihasilkan oleh kelompok filsuf yang menjadikan afiliasi dengan Institut Penelitian Sekolah di Frankfurt. Pemikir lainnya dipengaruhi oleh mereka, sejumlah sarjana seperti Max Hoffmann, Theodor Adorno, Erich Fromm, Walter Benjamin adalah tokoh-tokoh yang kerap dikaitkan dengan sekolah Frankfurt. Pemikiran tokoh-tokoh tersebut merintis lahirnya pendekatan baru dalam filsafat sosial, termasuk dalam lapangan penelitian, yaitu pendekatan teori kritis. Para tokoh tersebut memiliki ketertarikan pada pemikiran Karl Marx terhadap budaya, namun mereka mengaplikasikan keduanya dengan cara dan subjek kajian yang berbeda. Ketertarikan sekolah Frankfurt terhadap pemikiran Marx disebabkan antara lain ketidakpuasan mereka terhadap penggunaan teori Marxisme oleh kebanyakan orang, yang mereka anggap merupakan pandangan sempit dalam pandangan asli. Menurut mereka, pandangan sempit ini tidak mampu memberikan jawaban terhadap situasi yang terjadi pada saat itu di Jerman. Setelah Perang Dunia Pertama, meningkatnya kekuatan politik Nazi yang ada pada saat itulah berbeda dengan Jerman yang dialami oleh Karl Marx, sehingga para tokoh sekolah Frankfurt merasa perlu memodifikasi terhadap Marxisme yang untuk menjawab tantangan zaman. Walaupun refleksi kritis dari berbagai teori Marx, sekolah Frankfurt tetap menekankan ideologi Marxis sebagai landasan. Pada perkembangan selanjutnya, tokoh-tokoh sekolah Frankfurt tidak lagi memakai teori materialis Marxis sebagai satu-satunya pendekatan paradigma, sehingga ia membuat teori baru, yaitu neo-Marxisme. Selain oke, ada juga tiga tokoh ini, Theodor Adorno, Marx, dan Jürgen Habermas merupakan tokoh-tokoh dari sekolah Frankfurt. Oke, komitmen dari sekolah Frankfurt ada dua, yaitu enable human to transcend their unhappy situation through critical thought and action. Yang kedua adalah scholars works toward liberation through discourse by creating a linguistic space free and protected from the contamination of commercial culture. Oke, saya coba menjelaskan tentang kedua komitmen tersebut. Komitmen yang pertama maksudnya adalah teori kritis akan membantu manusia untuk menyingkirkan kondisinya yang tidak bahagia melalui tindakan kritis. Yang kedua adalah para ilmuwan seharusnya mampu bekerja dan bebas dari dominasi dalam membangun wacana. Ilmuwan harus menyampaikan lewat bahasa yang terbebas dari kepentingan kultur komersil atau kapitalis. Ada 4 konsep utama dalam sekolah Frankfurt ini. Yang pertama adalah totalitas. Konsep untuk memahami masyarakat harus mencakup keseluruhan dunia dan ingat kembali untuk pembahasan tentang subjek-objek saat membahas teori ini. Totalitas berarti memahami suatu antara subjek dan objek adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pemahaman totalitas ini sebenarnya sama saja dengan landasan epistemologis dalam paradigma kritis. Kalau selanjutnya adalah konsensus atau kesadaran. Ada suatu kekuatan yang menciptakan dan mendukung dunia sosial. Kesadaran internal seharusnya dibangun, dan cara membangunnya adalah menyadari adanya objektivitas lewat mendialogkan hubungan subjek dan objek. Yang dimaksud adalah objektivitas adalah pemahaman bahwa objek adalah sesuatu yang bersifat alamiah dan apa adanya. Padahal sesungguhnya itu adalah konstruksi sosial yang kemudian menimbulkan alienasi. Dan tentang menyadari adanya false continuous atau kesadaran palsu. Yang ketiga adalah alienasi atau keterasingan. Adalah suatu kondisi di mana manusia terasing dengan dirinya sendiri sebagai manusia. Alienasi terjadi sebagai akibat dari proses objektifikasi yang mempengaruhi kesadaran manusia. Yang keempat adalah kritik. Kritik para tokoh sekolah Frankfurt ini adalah di mana kondisi masyarakat modern, terutama dalam hal kekuasaan dan alienasi, menghambat pemenuhan kebutuhan manusia secara layak. Kembali pada pemahaman istilah kritis yang sudah berkali-kali dijelaskan pada paradigma kritis. Oke, setelah kita selesai membahas sekolah Frankfurt, teman-teman, sekarang kita membahas tentang cultural study atau kajian budaya. Kajian budaya memberikan perhatiannya pada budaya kelompok dominan yang berkuasa. Cultural study menekankan pada gagasan bahwa media menjaga kelompok yang berkuasa untuk tetap memegang kontrol atas masyarakat. Sementara mereka yang kurang berkuasa menerima apa saja yang disisakan kepada kelompok mereka. Selanjutnya, oke, tokoh dalam cultural study ini, teman-teman, yang terkenal adalah Stuart Hall. Stuart Hall merupakan seorang Jamaikan yang bersekolah di Center for Contemporary Cultural Studies. Cultural Studies sendiri lahir di Inggris pada tahun 1950-an yang berakar dari pemikiran Karl Marx yang telah diperbarui oleh sekolah Frankfurt, yaitu neo-Marxism. Selanjutnya, selain Stuart Hall, tokoh lainnya yaitu Richard Howard, Ian Williams, dan E.P. Thompson. Ada dua asumsi yang mendasari cultural studies. Yang pertama adalah kebudayaan yang terbentuk dan membentuk seluruh aspek perilaku manusia. Yang kedua adalah individu merupakan bagian dari struktur hierarki kekuasaan. Oke, tujuan dari cultural studies sendiri adalah mengidentifikasi kontradiksi yang terjadi dan melakukan interpretasi untuk memahami dominasi. Dan konsep utama dalam konsep culture dalam cultural studies yaitu
Culture is common ideas on which a society group tests. Ideologi a collective way by which a group understand its experience. Budaya adalah gagasan umum yang menjadi dasar masyarakat kelompok dibandingkan dengan konsep ideologi dan cara efektif yang digunakan oleh kelompok untuk memahaminya. Yang kedua adalah culture is the practice of the entire way of life of group. What individual do material from day to day. Budaya adalah praktik dari seluruh cara hidup kelompok, apa yang dilakukan individu secara materi dari hari ke hari. Jadi, kultur atau kebudayaan dalam cultural studies lebih memfokuskan pada kehidupan sehari-hari yang dibangun oleh kelompok yang tidak dominan, sebagai ruang untuk eksis dan menjadi sarana perlawanan atas kultur dominan. Praktik kehidupan sehari-hari tersebut bisa dimulai dari gaya pakaian, model rambut, musik, film, sastra, lukisan, atau istilah lainnya. Oke, dalam cultural studies ini ada namanya hegemoni, teman-teman. Apa sih hegemoni? Hegemoni adalah proses dominasi di mana sebuah ide menumbangkan atau membawahi ide lainnya. Yang kedua adalah hegemoni dari Gramsci sendiri adalah ideologi di balik kekuasaan sebagai pengaruh dominasi kelompok sosial tertentu. Dan masyarakat tidak menyadari adanya dominasi dalam kehidupan mereka karena sistem sosial yang telah mengeksploitasi diri mereka. Dan itu dinamakan kesadaran palsu atau false consciousness. Oke, selain adanya hegemoni, teman-teman, ada juga counter hegemoni, yaitu ketika pada suatu waktu masyarakat menggunakan perilaku hegemoni untuk menantang kelompok yang lebih dominan, dan hegemoni tandingan ini atau counter hegemoni ini menjadi bagian penting dalam cultural studies karena hal tersebut mampu mengindikasikan bahwa masyarakat tidak selalu patuh dan menurut apa yang diberikan oleh media atau kelompok yang berkuasa. Oke, perception analis atau pemecah kode halayak aktif pada cultural studies ada 3, teman-teman, yaitu ada posisi hegemoni dominan, posisi yang ternegosiasi, dan posisi oposisi. Oke, sekian dari saya. Jadi cultural studies ini menjadi penting karena praktiknya kekuasaan dan dominasi berlangsung sehari-hari tanpa kita sadari. Akibat berlangsung sehari-hari praktik kekuasaan kita anggap normal, teman-teman. Dan sebagai anggota masyarakat kita berbagi pengalaman lewat komunikasi dan gagasan ideologi yang tampak nyata. Oleh karena itu cultural studies menjadi penting karena kita merefleksi kembali keberadaan kita sebagai masyarakat, apakah kita diam saja terhadap kelompok dominan tersebut. Sekian pembahasan saya tentang speech act theory, Frankfurt School, dan cultural studies. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.